Pria ini bernama Cheong Bun Seong atau yang lebih dikenal dengan nama Koh Abun. Usianya 62 tahun. Apa yang terjadi padanya? Yuk ikuti terus cerita gua kali ini. Oh ya kawan-kawan, sebelum lanjut gua mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel gua. Dan yang belum subscribe, gua tunggu ya subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Di daerah Parakan, Temanggung, Koh Abun terkenal sebagai seorang juragan tembakau dan juga juragan pupuk tanaman. Koh Abun mempunyai seorang istri bernama Nurtafia berusia 30 tahun. Jarak usia mereka memang terpaut cukup jauh. Koh Abun berusia 62 tahun dan Nurtafia 30 tahun. Wanita asal Singkawang, Kalimantan Barat ini adalah istri kedua Koh Abun. Istri pertama Koh Abun sudah meninggal dunia. Dari istri pertama, Koh Abun dikaruniai 2 orang anak, dan dari Nurtafia dikaruniai 1 orang anak. Di dalam menjalankan bisnisnya, Koh Abun mempunyai seorang asisten yang bernama Ayu. Hubungan Ayu dan Nurtafia sangatlah baik, sudah seperti keluarga. Kadang-kadang di saat libur, Nurtafia sering main ke rumah Ayu. Suatu ketika saat Nurtafia main ke rumah Ayu, ia berkenalan dengan seorang polisi berpangkat brigadir bernama Permadi. Permadi adalah teman ayah Ayu. Permadi sudah beristri dan mempunyai 1 orang anak. Istri dan anaknya tinggal di Klaten, sedangkan Permadi kos di Temanggung. Pada suatu hari, Permadi ingin meminjam uang sebesar 2 juta rupiah kepada Ayu dengan jaminan sebuah HP. Tetapi Ayu tidak punya uang sebesar itu. Lalu Permadi menyuruh Ayu meminjamkannya kepada istri bos Ayu, yaitu Nurtafia. Akhirnya lewat perantara Ayu lah Permadi dapat pinjaman uang sebesar 2 juta rupiah dari Nurtafia. Sebulan telah berlalu, waktu membayar hutang telah tiba. Permadi menitipkan uang kepada Ayu sebesar 1 juta rupiah untuk pembayaran hutangnya kepada Nurtafia. Sisanya ia akan membayar bulan depannya. Dengan alasan untuk melancarkan komunikasi tentang masalah sisa hutangnya kepada Nurtafia, Permadi minta nomor HP Nurtafia. Setelah memiliki nomor kontak masing-masing, Permadi dan Nurtafia jadi sering berkomunikasi lewat WhatsApp. Kadang mereka curhat masalah rumah tangga. Lalu dari seringnya mereka berkomunikasi, timbul rasa suka di antara mereka. Dewa Amor telah merasuki mereka. Cinta terlarang di antara mereka bukan jadi penghalang. Nurtafia sering berkunjung ke tempat kos Permadi. Hubungan mereka semakin dekat, bahkan pernah berencana menikah siri. Namun, Nurtafia takut ketahuan suaminya. Nurtafia takut diceraikan Koh Abun dan anaknya pasti akan diambil oleh Koh Abun. Satu-satunya cara adalah dengan melenyapkan Koh Abun dari muka bumi. Nurtafia pernah memberikan uang sebesar 10 juta rupiah kepada Permadi untuk membayar orang yang bisa menyantet suaminya. Namun Koh Abun masih segar bugar. Santet itu tidak mempan sama sekali. Lalu mereka berpikir untuk menempuh cara kekuatan fisik yang sebenarnya. Karena cara metafisik tidak mempan. Bagaimana caranya? Yah, Koh Abun harus dibunuh. Lalu siapa yang akan melakukannya? Nurtafia dan Permadi tidak mau mengotori tangannya. Maka mereka mencari pembunuh bayaran untuk membunuh Koh Abun. Permadi pun menghubungi temannya Wiji Arianto untuk melakukan pekerjaannya. Permadi menjanjikan imbalan sebesar 25 juta rupiah jika Wiji berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Wiji menyanggupi asalkan Permadi menyediakan mobil untuk kelancaran operasinya. Akhirnya Permadi menyewakan Wiji 1 buah mobil Xenia yang disewa dari seseorang sebesar 3 juta rupiah per minggu. Lalu Wiji menghubungi temannya yang lain bernama Rizal alias Ambon untuk membantu mengerjai Koh Abun. Selanjutnya disusunlah rencana untuk membunuh Koh Abun. Permadi memberikan foto Koh Abun dan lokasi rumah serta nomor HP Koh Abun kepada Wiji. Kemudian Wiji menghubungi Koh Abun berpura-pura ingin membeli pupuk.
Ko Abun menyuruh Wiji untuk datang ke rumahnya. Tanggal 6 Maret 2019, Wiji datang ke rumah Ko Abun membeli pupuk tanaman senilai Rp225.000. Lalu beberapa hari kemudian, Wiji kembali memesan pupuk yang lebih banyak kepada Ko Abun. Wiji meminta Ko Abun mengantarkan pupuk tersebut ke rumahnya. Dengan senang hati, Ko Abun menerima pesanan Wiji. Ko Abun akan mengantarkan pupuk pesanan Wiji ke alamat yang sudah ditentukan, yaitu ke sebuah rumah yang dipinjam Wiji dari temannya yang bernama Agus Setio. Lalu pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, Ko Abun pergi mengantar pupuk pesanan Wiji dengan menggunakan mobil bak terbuka. Sesampainya di tujuan, Ko Abun dipersilakan masuk oleh Wiji. Di dalam rumah sudah menunggu Ambon, temannya Wiji. Dan ternyata di dalam ruangan lain di rumah itu sudah ada Permadi yang sedang bersembunyi. Ko Abun ngobrol di ruang tamu dengan Ambon. Tidak beberapa lama, Wiji menghantam kepala Ko Abun dari belakang dengan menggunakan gagang pacul sebanyak 3 kali. Ko Abun terkulai lemas, kepalanya pecah. Setelah memastikan Ko Abun tewas, Wiji dan Ambon memasukkan tubuh Ko Abun ke dalam mobil Xenia. Permadi pun bergegas keluar dari persembunyiannya. Ia lalu membawa mobil pick-up Ko Abun. Wiji dan Ambon pergi membawa mayat Ko Abun dengan menggunakan Xenia menuju perkebunan kopi di Candiroto untuk membuang mayat Ko Abun. Sedangkan Permadi membawa mobil pick-up Ko Abun menuju terminal Temanggung. Di sebuah lokasi perkebunan kopi Candiroto, Wiji dan Ambon membuang mayat Ko Abun di semak belukar. Mereka menggulingkan mayat Ko Abun hingga mayat itu terguling ke bawah. Setelah itu, mereka menuju terminal Temanggung untuk menemui Permadi. Mereka pun lalu diberi uang oleh Permadi masing-masing 1,5 juta rupiah. Lalu kemudian uang tersebut dipakai Wiji dan Ambon untuk bersenang-senang. Keesokan harinya, Permadi memberikan uang kepada Wiji dan Ambon masing-masing sebesar 10 juta rupiah. Lalu pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, Wiji mengendarai Xenia dan Permadi membawa mobil milik Ko Abun pergi ke arah perkebunan teh di daerah Tampi. Di sana, mereka memarkir mobil Ko Abun di pinggir jalan. Wiji lalu melepas plat nomor mobil tersebut. Lalu, dengan mengendarai mobil Xenia, mereka meninggalkan mobil Ko Abun itu. Sementara itu, Henry, anak Ko Abun dari istri pertama, sedang khawatir menunggu bapaknya yang belum pulang dari mengantar pupuk. Sejak siang sampai jam 10 malam, Ko Abun tidak bisa dihubungi lewat HP. HP-nya mati. Begitu juga Cencen yang merupakan adik Ko Abun tidak bisa menghubungi HP kokohnya. Lalu keesokan harinya, tepatnya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019, mereka berdua pergi ke Polsek Parakan untuk melaporkan kehilangan anggota keluarganya, yaitu Ko Abun. Namun karena belum 24 jam, laporan mereka belum bisa diproses. Sebenarnya Henry dan Cencen curiga dengan kelakuan istri Ko Abun, yaitu Nurtafia. Di saat Ko Abun hilang, ia malah mencairkan cek sebesar 120 juta rupiah. Dari ART Ko Abun juga diperoleh keterangan bahwa Nurtafia sering pergi keluar rumah saat Ko Abun tidak ada di rumah. Ko Abun juga pernah curhat kepada Cencen, adiknya, bahwa belakangan ini pengeluaran rumah tangganya besar sekali. Akhirnya, anggota keluarga besar Ko Abun menginterogasi Nurtafia sehubungan dengan hilangnya Ko Abun. HP Nurtafia disita keluarga Ko Abun dan alangkah terkejutnya mereka, di HP Nurtafia banyak foto-foto mesra dirinya dengan seseorang berseragam polisi. Di dadanya tertulis nama Permadi. Nurtafia tertangkap basah. Ia akhirnya mengakui bahwa sudah berpacaran dengan Brigpol Permadi selama 2 tahun. Karena didesak terus,
Akhirnya Nurtafia mengakui bahwa dirinya dan Permadilah yang membunuh Ko Abun. Lalu polisi segera menangkap Permadi, Wiji, dan Ambon, juga Agus Setio yang menyewakan rumahnya untuk mengeksekusi Ko Abun. Wiji dan Ambon digiring untuk menunjukkan lokasi tempat pembuangan mayat Ko Abun. Mayat Ko Abun ditemukan sudah rusak karena sudah beberapa hari dibuang oleh mereka. Keluarga Ko Abun sangat kecewa dengan Nurtafia. Dia yang seharusnya menjaga dan merawat Ko Abun malah tega menjadi otak pembunuhan Ko Abun suaminya. Keluarga berharap Nurtafia dihukum seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Di dalam persidangan Pengadilan Negeri Temanggung, tepatnya November 2019, Nurtafia, Permadi, dan Wiji divonis masing-masing 20 tahun penjara. Sedangkan Rizal alias Ambon diganjar dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan Agus Setio yang meminjamkan rumahnya sebagai lokasi pembantaian divonis 7 tahun penjara. Demikianlah akhir cerita sebuah perselingkuhan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atas kasus tersebut. Sampai jumpa di cerita-cerita gua selanjutnya. Terima kasih.